Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya M. Habib Areski dari kelas 1 LA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang standarisasi dan pengaturan kelistrikan. Materi pertama yaitu pengertian standarisasi. Kata standarisasi berasal dari kata standar yang artinya adalah satuan ukur yang digunakan untuk perbandingan nilai, kualitas, kuantitas pada suatu objek tertentu seperti produk atau hasil karya. Sehingga pengertian standarisasi adalah suatu proses pembentukan standar yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau standar cara uji, standar definisi, standar spesifikasi, sekaligus standar prosedur atau praktik dan lain sebagainya. Umumnya standarisasi digunakan sebagai tolak ukur terhadap suatu objek dengan penentuan spesifikasi dan karakteristik tertentu yang dikenakan pada objek tersebut. Standarisasi disebut sebagai usaha bersama dalam pembentukan sebuah standar sebagai upaya untuk menjaga kualitas. Dengan adanya standarisasi, sebuah objek bisa memiliki sebuah nilai lebih dan diakui oleh semua masyarakat. Selanjutnya, organisasi internasional yang bergerak di bidang standarisasi. Yang pertama ada International Electrotechnical Commission atau IEC. IEC adalah suatu organisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lain yang terkait, yang secara kolektif dikenal dengan elektroteknologi. Yang kedua ada International Organization for Standardization atau ISO. ISO adalah suatu organisasi yang bergerak secara khusus dalam bidang standarisasi dengan skala global internasional, serta menjadi rujukan dan acuan seluruh dunia. Kemudian dalam pemasangan instalasi listrik terdapat peraturan-peraturan. Tujuan peraturan-peraturan ini yang pertama untuk pengamanan manusia dan barang. Yang kedua, untuk penyediaan tenaga listrik yang aman dan efisien. Supaya listrik dapat digunakan dengan seaman mungkin, maka syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan sangat ketat. Peraturan instalasi listrik terdapat dalam buku Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000, disingkat dengan PUIL 2000. Di samping PUIL 2000, kita juga harus memperhatikan peraturan-peraturan lain yang ada hubungannya dengan instalasi listrik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Yang kedelapan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisa mengenai dampak lingkungan. Yang kesembilan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang usaha penunjang tenaga listrik. Yang ke-10, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/M.PE/1990 tentang instalasi ketenaga listrikan. Yang ke-11, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322-M.PE/1995 tentang standarisasi, sertifikasi, dan akreditasi dalam lingkungan pertambangan dan energi. Materi selanjutnya yaitu bagian instalasi yang diatur standarnya. Berdasarkan Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, ada banyak hal terkait instalasi yang distandarkan oleh Kementerian SDM. Secara umum, berikut adalah beberapa aspek yang perlu diatur. Yang pertama, proteksi untuk keselamatan atau proteksi terhadap arus thermal,
kejut listrik, arus gangguan, arus lebih, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemilihan kelengkapan listrik. Yang ketiga, pemasangan dan verifikasi instalasi listrik. Yang keempat, ukuran dan jenis kabel maupun konduktor. Yang kelima, batas suhu. Yang keenam, drop voltage. Yang ketujuh, sambungan konduktor paralel. Yang kedelapan, arus pengenal gawai pengendali. Yang kesembilan, arus pengenal dan jenis gawai proteksi. Yang ke-10, arus pengenal gawai proteksi. Yang ke-11, pembatas arus gangguan. Yang ke-12, saklar pemutus dan sirkuit. Yang ke-13, perhitungan kebutuhan maksimum di sirkuit utama maupun cabang. Yang ke-13, jumlah titik beban dalam tiap akhir sirkuit. Materi berikutnya, prinsip dasar instalasi listrik. Yang pertama ada safety atau keamanan. Instalasi listrik harus dipasang dengan benar berdasarkan standar dan peraturan yang ditetapkan oleh SPLN, UIL 2000, serta IEC atau International Electrotechnical Commission dengan tujuan untuk keamanan dan keselamatan makhluk hidup, harta benda, dan instalasi listrik itu sendiri. Yang kedua, reliability atau keandalan. Kondisi yang diperlukan adalah keandalan terhadap yang pertama, unjuk kerja sistem, yang kedua, pengoperasian sistem, dan yang ketiga, peralatan yang digunakan dapat bekerja selama mungkin dan dapat diatasi dengan cepat bila terjadi gangguan. Yang ketiga ada accessibility atau kemudahan. Kondisi yang harus dicapai adalah kemudahan terhadap yang pertama, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sistem. Yang kedua, pemasangan dan penggantian peralatan sistem. Yang ketiga, pengembangan dan perluasan sistem. Yang keempat ada availability atau ketersediaan, berkaitan dengan kemungkinan pengembangan ataupun perluasan proses kontrol atau mesin yang meliputi ketersediaan terhadap A. Alat, B. Tempat atau ruang, C. Daya. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Perancangan sistem instalasi listrik harus mempertimbangkan dampak yang terjadi pada lingkungan sekitar, di mana sistem instalasi dipasang, yang meliputi yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap peralatan, yang kedua, pengaruh peralatan terhadap lingkungan, yang ketiga, bila peralatan listrik dipasang pada lingkungan tertentu, harus dipertimbangkan apakah peralatan itu mempunyai pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat, bila ada kemungkinan mengganggu atau merusak lingkungan, maka harus dirancang agar pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh peralatan listrik dapat dihilangkan atau diperkecil. Materi selanjutnya, bencana dan kecelakaan listrik yang sering terjadi jika tidak mengikuti standarisasi. Yang pertama, kebakaran. Yang kedua, jaringan dengan hantaran telanjang. Yang ketiga, peralatan listrik yang rusak. Yang keempat, kebocoran listrik pada peralatan listrik dengan rangka dari logam. Apabila terjadi kebocoran, arus dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. Yang keenam atau yang kelima, peralatan atau hubung listrik yang dibiarkan terbuka. Yang keenam, penggantian kawat skring yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Yang ketujuh, penyambungan peralatan listrik pada kotak kontak dengan kotak tusuk atau stiker lebih dari satu atau bertumpuk. Baik, materi yang terakhir yaitu rambu-rambu kelistrikan. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Gambar pertama menjelaskan awas bahaya sentuh. Gambar yang kedua menjelaskan awas tegangan tinggi. Gambar yang ketiga menjelaskan awas banyak kabel terbuka, hati-hati tersetrum. Gambar yang keempat menjelaskan daerah di sekitar mempunyai penghantar yang telanjang atau tidak berisolasi. Gambar yang kelima menjelaskan daerah tegangan tinggi berbahaya. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.